Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat traders, malam ini kita akan menganalisa beberapa saham yang berpotensi up 1 atau 2 minggu ke depan. Bisa juga kita swing short term sekitar 3-4 hari atau seminggu lah ya, 3 hari lah. Oke, kita langsung saja berdasarkan screening Master Cuan. Ada beberapa saham yang berpotensi up dan bisa kita pantau. Oke sobat trader, sebelum lanjut sekali lagi kami ingatkan bahwa sifat analisa kami ini adalah disclaimer on, artinya segala kerugian dan atau keuntungan yang diperoleh oleh sobat traders dari hasil pembelian saham yang kami analisa di sini adalah tanggung jawab trader masing-masing. Kami hanya memberikan beberapa analisa saham. Jika memang sesuai dengan kriteria bisa sobat ambil, sobat trader yang bisa sobat trader beli. Dan khusus bagi yang newbie, saran kami bisa buy and sell dulu dengan latihan ya. Latihan buy and sell satu lot dulu. Oke, kita langsung saja. Saham pertama adalah saham ASPI. Jadi di sini kita lihat ya sobat trader, saham ASPI ini lagi koreksi. Di sini bisa kita lihat ya. Ini. Nah, ini sobat trader yang dalam kotak ini ya, sobat trader bisa lihat itu lagi koreksi. Kemudian terjadi reversal di satu candle terakhir, sobat trader bisa lihat ya. Ini di harga 105 ya closingnya, dan high-nya sekitar 100, mungkin 112 ya. Oke, kita cek aja, kita keluar dulu baru kita cek. Nah, ini harga opennya 104 dan high-nya itu 112 ya. Nah, ini terbentuk candle mirip doji tapi bukan ya, bukan doji ya. Nih sobat trader bisa lihat ya. Kita iniin lagi. Di sini sobat trader bisa lihat berbentuk polanya, bisa kita gambar. Ini pola yang dibentuk adalah berbentuk nih. Ini sebenarnya sudah bisa dikategorikan brick. Sudah bisa kategori brick ya. Kita lihat nih. Nah. Nih. Ini sudah kategori brick ya. Nih. Jadi sobat trader bisa lihat ini sudah membentuk kategori brick, dan ini harga yang adalah saham yang bukan baru sih, bangun dari harga Satway nya ya. Nah ini sobat trader bisa lihat ya. Kita perkecil ke bawah lagi. Ini yang diberi tanda kotak itu kita kasih Satway, area Satway ya. Ini. Area Satway. Sideway. Sobat trader bisa lihat ya, ini area Satway, kemudian break bisa kita lihat area breaknya ini ya. Ini break di 105 ya. Kalau kita lihat, coba kita pasang garis horizontal line ya 103 ya. Kita bisa 101. Jadi break di 101 ya. Ini.
Dan pola yang terbentuk penan ya, penan. Penan ya yang terbentuk. Nah, ini sobat trader bisa lihat ya. Kita hapus lagi. Nah, ini sobat trader bisa lihat ya. Pola yang terbentuk adalah pola penan dan break di sudah break di harga belum ya, belum close-nya kemarin di 105. Dan ini masih menunggu konfirmasi sih sebenarnya ya. Ini dalam candle seperti ini masih menunggu konfirmasi candle bullish selanjutnya, sehingga dia bisa membentuk 3 inside up, 3 inside up. Ini masih kita masuk wilayah pantau ya. Dan jika memang besok ini bisa kita buy di harga ini, buy kita di sekitar 100, bisa sekitar masuk di harga 100 jika bullish. Jadi jika besok bullish atau Senin bullish ini kita bisa masuk, atau kapan waktu terbentuk candle bullish, bisa Senin, Selasa atau Rabu, itu bisa kita masuk untuk buy. Artinya kita menunggu candle konfirmasi berikutnya. Nah, karena kita lihat juga volume bisa kita lihat. Ini bisa kita lihat volumenya. Nah, ini volume kemarin. Lumayan ya, lebih ini dengan ini. Jadi volume hari terakhir bursa buka di Rabu itu 329.451, lebih banyak daripada volume sebelumnya. Kita bisa tarik dulu ya. Kita tarik ini volume sebelumnya 251.409, kemudian semakin ke sini volume 329.451, dan ini jadi potensi besar ya. Kita tinggal menunggu. Dan jika memang ini kita bisa masuk di area harga antara ya, ini bisa masuk di antara area harga 105 sampai 100. Kita bisa masuk di situ jika candle bullish tercipta. Atau bisa juga bisa masuk di 112, di areanya antara 105 dengan 102 ya di sini. Ini bisa kita buatkan ini ya. Nah, nih. Nah, ini ya. Nah, ini kita jadi bisa antara 105 sampai 113 ya. Itu area buy kita masuk jika terbentuk candle bullish. Dan pola yang terbentuk adalah pola penan di ASPI ini. Ini sudah koreksi dari hari 1, 2, 3, 4, sudah 4 hari koreksi ya. Kemudian reversal, walaupun candle yang terbentuk atau market pasar yang terbentuk bullish sedikit doji dan lebih banyak TP-nya yang taking profit, tapi ini masuk pantauan kita ASPI. Ini kan sebelumnya satu ya, sobat trader bisa lihat ya. Oke, tadi sudah dibahas di depan. Oke, sekarang kita lanjut sobat traders pada materi berikutnya, yaitu BRMS, saham BRMS. Ini kita lihat sobat traders ya. Kita pindahin dulu ini, baru kita lihat ya. Kita hapus dulu. Ini sobat traders, ini koreksi sudah 3 hari ya. 1, 2, 3, sudah 3 hari. Kemudian hari keempat membentuk candle hammer, hanging man ya. Jadi ini adalah hari terakhir, hari ke 4
membentuk candle hanging man ya. Nih. Oke, sobat trader bisa lihat ya. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah candle hanging man. Sobat trader bisa lihat ya. Selanjutnya 3 hari ini ya. Nih. Sudah 3 hari membentuk candle koreksi. Jadi koreksinya sudah 3 hari dan pola yang terbentuk sobat trader bisa lihat ya. Ini bisa lihat. Nih, kemudian nih pola hanging man juga yang terbentuk di BRMS ini. Dan closingnya kemarin di harga 92. Ini sobat trader bisa lihat ya. Nih sobat trader bisa lihat kemarin di open 80, high-nya 82, low-nya 77 dan close di 82 ya. Close 82. Jadi itu sobat trader bisa lihat ya. Itu sobat trader bisa lihat ya. Close di 82. Jadi potensi untuk up. Dan ini umumnya kalau candle hammer atau hanging man begini biasanya reversal akan lanjut. Artinya setelah koreksi kembali reversal itu akan melanjutkan kenaikannya. Entah berapa persen. Kita bisa lihat juga ya. Ini sebelumnya juga sobat trader harus lihat ya. Ini terbentuk ini ya. Nah, sobat trader bisa lihat ya. Nah, ini terbentuk satu way. Nah, sobat trader bisa lihat ya di sini satu way. Di sini satu way. Sobat trader bisa lihat ya satu way. Kemudian hari keempat membentuk candle hanging man ya kan. Ini hari keempat. Kemudian ini adalah garis resist koreksi dan ini adalah garis support yang koreksi. Kemudian di tengahnya membentuk candle hanging man. Itu ada potensi untuk naik. Nah, kita sekarang cek di volume. Sobat trader bisa lihat ya, volumenya kemarin lumayan besar, 3.970 volume trade. Candle bullish terbentuk, tapi volume trade-nya lebih kecil daripada hari sebelumnya. Ini juga harus jadi perhatian sama kita ya. Dan sebelum break ini kan ada trend sideways, kemudian break nembus angka, bisa kita lihat ya. Nih dari open 8 ini dulu ya, waktu dia sampai close di 89 ya ini. Jadi ini kita tinggal menunggu untuk up-nya. Kita pantau, wajib pantau ini ya Senin BRMS ya. Nah, setelah sebelumnya up sekitar up dia ini sebelumnya arah ketika break, kemudian koreksi 3 hari dan ini kembali 34 ya. Oke. Jadi kesimpulannya ini bahwa ini patut kita waspadai dan kita jaga ya, kita pantau karena ini potensi untuk up ini besar. Oke sobat traders, kita lanjut sekarang ke saham BVIC. Oke, sobat trader bisa lihat ya. Nih, atau di sini ya, kita link ini aja. Ini kita lihat, kita hapus dulu.
Oke, kita lihat ini terbentuk sideways ya, sampai sini sideways ya. Ini oke, ini sideways ya. Oke, ini satu ya, sobat trader bisa lihat ini sideways dan sudah break. Ini kita lihat jadi sudah break di sini di harga 2129, dimana closingnya kemarin di ini ya. Nah, closingnya di atasnya sini 129, sebentar dia break di 128 ya. Oke, sobat trader bisa lihat ya ini. Nah, ini ya yang ditunjuk arah panas 3 formasinya ya. Nah, ini formasi candlenya cakep ya. Semoga belum koreksi, semoga nggak koreksi, dia langsung up. Ini pun kalau koreksi pasti akan naik. Coba kita cek volume. Kalau volume sih sudah bisa ditebak ya. Nah, ini volumenya 32.244, sebelum berarti lebih banyak 2 hari yang lalu. Ini sobat trader bisa lihat ya. Oke, nih dan ini candlenya yang terbentuk ya, seperti itu formasinya. Kalau kita lihat ini membentuk seperti ini nih. Jadi dia segitiga ya, ini terus ini. Nah, jadi sobat trader bisa lihat dia membentuk segitiga siku-siku ya. Jadi ini pola penan terbalik, dimana harga support itu masih di atas harga support sebelumnya. Artinya ini potensi untuk swing juga, kesimpulannya masih besar. Makanya kita pantau karena ini masuk saham yang di bawah harga 200 ya, harga saham-saham gorengan. Ini kita pantau di mana saudara lihat volumenya dan tren sebelumnya adalah sideways. Nah, jadi potensi untuk melanjutkan kenaikan besar. Kesimpulannya seperti itu ya. Kesimpulannya kita tinggal menunggu entah apakah hari Senin, Selasa atau Rabu ya. Sama seperti saham ASPI, BRMS ya, BVIC ini. Oke, sekarang kita lanjut sobat trader pada pembahasan PNBS. Sobat trader bisa lihat ya, ini cakep pesanannya, koreksinya cakep. Ini wajib kita pantau, mungkin 1, 2, 3 hari 2-3 hari ini bisa up. Mungkin bisa jadi dia bearish dulu deh, atau bearish ataupun bullish, tapi sideways. Kalau kita lihat ya, kita lihat ini kita lihat ini nih ya. Ini koreksi sudah 2 hari ya. Koreksinya sudah 2 hari. Sorry, kita lihat. Oke, yang kita lihat ya, volume yang terbentuk nih, volumenya 1.390 ya, tapi lebih kecil daripada volume 2 hari sebelumnya ketika dia koreksi. Ini indikasi potensi untuk up ya, tapi mungkin kita tunggu dulu 1-2 hari ini. Intinya ketika harga ketika candle di hari ketiga atau hari keempat misalnya terbentuk bullish dan break di harga ini, di harga 8 sampai 891, itu area beli kita bullish, maka kita bisa masuk. Jadi ketika dia break di terlalu break di ini, di sekarang dia break di 92 aja.
Nah itu area buy kita bisa terima baik masuk dengan 95. Artinya ini potensi kita masih menunggu ya. Ini masih menunggu. Berdasarkan ini kita hapus, kita lihat dulu. Ini kita masih menunggu candle-candle selanjutnya. Tetapi jika break di harga ini ya 97 kita bisa langsung buy. Tapi kalau belum jangan, kita pantau saja. Kita pantau ya, pemantauan. Yang jelas masuk list watchlist kita ya untuk di tradingkan dengan cara swing ya. Nah, karena ini saham-saham baru bangun PNBS ini. Kami sendiri sebelumnya sudah pernah profit di sini sebesar 18, berapa persen itu. Kami pernah profit waktu beli ya. Jadi ini masih dapat terpantau, bisa kita tunggu tergantung candle-candle berikutnya. Oke, selanjutnya kita masuk pada saham Sril. Kita lihat ya. Secara tren ini lagi up ya. Jadi ini di sini up. Ini trennya lagi up di sini. Kemudian terbentuk di sini terbentuk sideways ya. Ini terbentuk sideways dan ini break di hapus semua dulu baru kita ini break di 260 ya, break di 260. Oke, terus lagi break 260, kemudian waktu itu dia naik 12,40%, high-nya 304 dan close-nya 290 waktu itu. Kemudian koreksi 1 2 3 4 hari koreksi, dan ini kemudian terbentuk candle long white body. Terbentuk candle ini sudah masuk kategori candle bullish engulfing ya. Yang ini adalah candle bullish engulfing karena sudah menutupi body baik support dan resist candle sebelumnya. Ini dikatakan bullish engulfing. Ini juga berpotensi untuk up hari Senin karena melihat polanya ini terbentuk penan ya. Kalau kita mau lihat nih, penan break ya kan. Nah, kita penan break. Bisa lihat ini ya, penan break. Kita lihat. Nah, ini kita bisa jika masih kebetulan jika Senin atau Selasa membentuk candle bullish, kita bisa masuk entry buy di harga 278 sampai 283 itu area buy kita. Jadi 2778 sampai 284 ya, 284. Seperti itu ya, 284. Area buy kita, atau kita bisa kasih dalam tanda kotak sini, sekitar sini ya. Nih. Itu area buy kita jika break Senin atau Selasa. Ini kita tetap menunggu juga konfirmasi candle berikutnya ya. Intinya ini memang berpotensi up juga. Kita lihat juga kayak volume. Ini lihat volume dia 2.400.000 lebih banyak daripada volume hari sebelumnya. Ini betul-betul indikasi kuat strong buy ya. Dan polanya terbentuk pattern penan, tren lagi up. Kita tahu ini Sril lagi up ya. Nah, kita lihat harga tertinggi 11372 masih bisa potensi 278 ya. Artinya bisa harga yang ingin dicapai bisa. Kita bisa lihat. Dan jika kita tarik lagi garis support kan dia bisa begini. Dia bisa begini. Kalau kita lihat ini masih potensinya besar.
Ini sobat trader bisa lihat ya, arah garis resistnya ya yang akan dicapai. Jadi trennya kita lihat kan, sekali lagi kami ingatkan bahwa sistem metode analisa kami adalah pertama melihat pola tren lain, kemudian menarik garis support dan resist, kemudian juga memperhatikan pola pattern atau pola yang terbentuk di beberapa bagian terakhir. Kemudian volume juga, kalau yang news ada news, tapi dalam ini karena kita teknikal ya, teknikal murni pure volume seperti itu. Dan formasi candle, dan ini formasi candle bullish engulfing-nya. Kesimpulannya bahwa ini berpotensi up, sangat besar potensi untuk up. Jadi tinggal kita pantau, dan harga buy-nya kita tadi sudah kelihatan ya, kita bisa masuk di harga ini, kita bisa masuk di sini ya, di harga sekitar 280 sampai 294 juga boleh ya, 288 lah ya, seperti itu bisa. Atau seperti sebelumnya berapa ini 280 kemudian 284 atau 288, itu bisa semua ya, area baik kita entry baik jika dia terjadi bullish, karena terbentuk pola. Jadi kesimpulannya ada pola penan, candle terakhir bullish engulfing, volume 2 kali lipat besar daripada volume sebelumnya, dan trend lagi up, koreksi enggak, maksudnya lagi up kemudian terjadi koreksi dan ada reversal candle yang terbentuk melalui candle bullish engulfing, candle terakhir itu sobat, itu kuncinya ya. Oke, sekarang kita masuk di IPCC. Sobat traders bisa lihat ya IPCC ini. Nah, ini kita tinggal menunggu konfirmasi candle berikutnya. Ini yang terbentuk adalah yang ini adalah candle doji, ini bearish, dan ini long white body. Artinya kita menunggu candle konfirmasi berikutnya untuk entry buy. Jika memang candlenya bullish, kita bisa masuk di harga ini. Jika break di sini kita bisa masuk di harga 636, kemudian bisa sampai 670 jika itu bullish, seperti itu. Nah, kita juga bisa lihat volume trade sebelumnya. Ini volume trade ya, ini itu lebih kecil, jadi terjadi candle doji, terbentuk candle doji pada market IPCC. Kemudian volume trade juga lebih kecil daripada volume sebelumnya. Jadi volume kemarin itu 99.302 berbanding volume sebelumnya yang 277. Sudah 200-an lebih volume trade bisa kita, dan trennya lagi up. Untuk sampai di sini, untuk tren yang ke sini memang lagi up, sama dengan ke sini ya, tren ke sini, dan itu memang lagi up. Sementara untuk area ini 3 hari terakhir itu masih flat atau sideways. Nah, jadi kita tinggal menunggu candle selanjutnya. Jadi secara keseluruhan ini potensinya besar, masih ada sangat besar ya, karena harga high, kalau historical harga 1000-an lebih. Nah, candle bisa sobat lihat ya, ini 3 candle terakhir itu, ini 3 candle terakhir ini, 3 candle terakhir. Nah, 3 candle terakhir ini pertama inverted hammer, kemudian
shooting star dan doji. Artinya kesimpulannya bahwa kita mesti menunggu candle berikutnya. Dan kita lihat volumenya juga, bisa sobat trader lihat ya, lebih kecil dari volume sebelumnya ini, berbanding volume yang ini. Dibandingkan dengan volume ini juga, maka semakin turun volume, jadi volume trade. Jadi ada kemungkinan besar ini potensinya up ya di IPCC ini. Oke sobat traders, demikian pembahasan kita tentang beberapa saham buat pantauan 1 atau 2 minggu ke depan yang cocok buat swing. Jika ingin bertanya atau berkomentar, bisa bertanya pada kolom komentar. Jangan lupa juga di link di deskripsi grup, di deskripsi video ini ada link grup dan juga link video-video Master Cuan yang lain tentang cara screening saham, cara fast trade maupun cara swing, cara investasi, dan cara mengenal saham murah atau saham mahal, mengenal capital gain dan dividen, serta mengenal right issue. Itu ada, oke. Dan jangan lupa sobat traders ya, untuk di like, komen, di share, dan di subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari channel Master Cuan.